Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Syaputra dengan NIM 0509555697 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan tugas atau praktikum dari keamanan jaringan. Tugasnya yaitu adalah membuat DHCP palsu dan DNS spoofing. Tugas satunya yaitu serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Ini langkah awalnya yaitu instalasi Cisco, ini sudah. Oke, buka file yang sudah diberikan. Ini tampilan awalnya, di mana tersedia beberapa komponen ya, yaitu DHCP servernya dengan IP 192.168.10.2. Kita lihat ya, lalu DNS servernya 10.3, lalu web servernya dengan IP 192.168.10.10 dan 3 PC. Sini ada 3 PC yang IP-nya di mana ini menggunakan DHCP. Lalu ada routernya dengan fast Ethernet 0 ke 0-nya, dia terhubung ke gateway server 10.1. Lalu fast Ethernet satunya terhubung ke web server palsu. Pada topologi tersebut terdapat dua jaringan 10.0 dan 20.0. Ini dari server nih 10.0. Yang dari web servernya 20.1, 20.0 lah, atau 20.1 lah. Ya, pemasangan bagi klien dilakukan secara damai dari server survei. Ini dari komputer ini dia terima IP-nya dengan cara masih mati. Hidupkan dulu. Belum. Kalian lainnya. Ini IP-nya. Ini DHCP, jadi terisi otomatis. Lalu DHCP server sudah dikonfigurasi dengan spesifikasi sebagai berikut. Jadi ini rentang IP-nya dari 192.168.100 sampai 199. Ini kita lihat. DHCP. Nah, ini. Maksimum penggunanya 100. Ini dari 100, IP-nya dari mulai start IP-nya ini, start IP address-nya dari 100 sampai 100 user, yaitu 199. Lalu, sehingga DHCP klien akan memperoleh alamat IP berkisar dari, ya ini yang saya jelaskan tadi. Pastikan semuanya ini memperoleh IP DHCP server. Sudah, kita lihat. Nah, ini sudah rentangnya, IP address-nya sudah 101, itu dalam lingkup 100 sampai 199. PC kedua 100, oke. Dan SSP pada www. Ini server aslinya ya, domainnya www.coba.com. Oke.
Pastikan pula PC0 dapat mengakses web server palsu melalui browser dengan mengakses 192. Oke, kita tes PC0 web server palsu. Web server palsunya 192.168.20.10. Ini yang palsunya. Selamat datang di ptcoba.com. Server aslinya selamat data di ptcoba.com. Oke, ini yang palsu selamat datang, yang asli selamat data. Dibuat mirip seperti konten di web server aslinya. Oke. Langkah percobaan. Mana peretas akan melakukan aktivitas DNS spoofing, memanfaatkan kelemahan cara kerja DHCP. Oke, yang perlu disiapkan satu server yang dijadikan sebagai server DNS palsu. Oke. Ambil satu server, kita pasang di sini. Kita kasih nama server DNS dan DHCP palsu. Oke. Lalu pasang alamat IP secara statik dengan alamat network jaringan nol. Misalkan, oke. Kita ikutin. IP address-nya ditambahkan 192.168.10.102. Oke, lalu default gateway 10.1. Default gateway 10.1. Oke. Lalu kemudian sambungkan server ke switch. Ini switch mana nih ya? Coba kita tes dengan switch. Kita gunakan kabel otomatis saja ke switch. Oke. Pastikan server sudah terpasang alamat IP melalui command prompt. Oke. Kita cek. Ini cmd-nya. If config. Oke, udah. 102 dan gateway-nya 10.1. Oke. Kemudian aktifkan fitur dan layanan DHCP dan prosesnya seperti gambar 10. Gambar 10. Oke. Service DHCP kita aktifkan. Gateway-nya seperti yang kita buat tadi. 10.1. DNS-nya IP yang kita gunakan tadi 100.2. Lalu ini IP rentangnya 50. IP awalnya 50 penggunanya 50. Oke. Maksimum pengguna kita buat 50. Lalu save. Ini udah teratur di bawah. Langkah selanjutnya, parameter DNS dipasangkan alamat SNMP. Oke, udah. Setelah servernya siap, aktifkan fitur DNS dan konfigurasi DNS server palsu tersebut pada gambar 11. Oke. Sekarang atur pula DNS-nya. Atur DNS, aktifkan dulu, lalu masukkan servernya www.coba.com. Ini server yang asli, tapi kita buat address-nya dengan alamat address dari web server yang palsu 192.168.20.10. Kita add. Oke. Sudah. Lalu pada konfigurasi coba.com
Pada konfigurasi DNS palsu, alamat coba dipadankan sudah. Akibatnya PC workstation yang memperoleh alamat IP dari server palsu DHCP yang memperoleh alamat IP dari server DHCP palsu. Ketika mengaksesnya akan diarahkan. Oke. Analisis. Oke, langkah analisis. Pada tahap ini, Anda melakukan analisis terhadap dampak pemasangan server. Kemudian refresh alamat IP dari PC tersebut. Oke, berarti tinggal kita tes ya. Coba. Masih 100.3 ya. Masih terhubung dengan. Ya, coba kita refresh. Masih 100.3 ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, tetap sama. Verifikasi hasil menu command prompt. Kemudian perintah ipconfig a. Ini dapat apa? DNS server 100.2, 100.3. Tetap. Oke. Coba.com. Ini semuanya masih terhubung dengan DHCP server yang asli ya. Ini kita tes. www.coba.com. Seharusnya ini masih yang aslinya. Kita tes yang palsunya. Selamat datang. Oke. Berarti kita coba dengan apabila terjadi mati lampu misal. Contoh, kita buat yang mati. Coba ya. Oke. Ini contohnya servernya mati lampu gitu. Apakah kita refresh? Oke, dia terhubung dengan server palsu. Coba kita tes. www.coba.com. Oke, dia. Oke. Sudah ya. Berarti analisis terhadap dampaknya. Oke. Kesimpulannya ini tidak berjalan otomatis ya jika keduanya hidup. Jika suatu saat server yang aslinya mati, misalnya mati lampu, sepersekian detik gitu mati lampu, ya, PC otomatis akan terhubung dengan server yang palsu. Coba kita hidupkan lagi. Ini sudah hidup. Nah, ini kan masih terhubung dengan DHCP palsu. Oke, coba kita refresh IP-nya. Nah, ini masih DNS palsu ya. Belum hidup. Sebentar, masih kuning, masih orange. Oke, udah hidup.
Ini masih terhubung dengan DHCP server yang palsu. Coba kita refresh. Nah, dia kembali terhubung dengan server aslinya ya. Mungkin kalau lagi mati lampu ya di tempat yang aslinya, mungkin ada jeda beberapa detik gitu mati lampu. Lalu DHCP server ini yang palsu. Oh, bisa. Di kabarnya ada yang DHCP palsu ini akan terhubung ke komputer-komputer ini ya. Sekian dari saya tugas DHCP palsu dan spoofing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.